Kalian pernah ngerasa nggak sih tiap buka Instagram tuh kayak, loh, ini kok mirip sama aplikasi sebelah ya? Dari dulu, Instagram tuh kayak anak yang minta nyontek, tapi nggak pernah ketahuan guru, dan nggak dihukum juga. Bedanya, yang dicontoh ini bukan PR temannya, tapi aplikasi lain yang udah hype duluan. Seperti mengulang pola yang sama ya. Nah, di video Yuzon Teknis kali ini, hari ini gue bakal bahas hobi Instagram yang suka banget ngambil fitur dari aplikasi lain. Mulai dari TikTok, Snapchat, BeReal, bahkan Twitter. Dan kita bakal ngomongin ini tuh strategi brilian atau cuma tanda kalau Instagram itu udah nggak punya ide orisinal lagi. Siapin deh kopi atau teh kalian, karena mungkin ceritanya akan lumayan panjang. Reels, TikTok wannabe. Oke, kita mundur 5 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2020. TikTok nih lagi booming banget. Semua orang ngedance, bikin sketsa 15 detik, terus viral di mana-mana, hampir di seluruh dunia. Bahkan ketika Amerika Serikat yang termasuk susah menerima aplikasi dari luar, apalagi Cina, TikTok nih malah merajain di sana. Meta, pemilik Instagram yang notabene adalah perusahaan asli Amerika Serikat, jelas panik. Masa mereka kalah sama TikTok yang dari Cina? Langsung deh mereka bikin Reels. Sama persis. Video pendek, musik, efek, bahkan transisinya itu kayak copy paste aja. Nggak ada ide lain, ada sesuatu yang baru yang ditawarkan. Iya sih, sebelumnya IG tuh punya IGTV. Tapi formatnya tuh landscape. Nah, ketika ada TikTok, semua langsung berubah haluan jadi potret. Dan Reels yang kita tahu sekarang. Media luar tuh bahkan pernah bilang, Reels was an answer to TikTok. Jawaban yang ya udah kelihatan soalnya. TikTok wannabe. Fitur Stories Snapchat 2.0. Oke, ini agak jadul ya, tapi masih penting. Kalian tuh pasti udah tahu ya, Snapchat itu duluan bikin stories. Fitur dimana foto atau video yang diupload itu akan hilang dalam 24 jam. Instagram ini ngeliat ini sesuatu yang menarik, terus kayak bilang, oke, kita ambil idenya terus taruh di sini. Udah, nggak diapa-apain lagi. Dan boom, sekarang orang malah lupa kalau stories itu sebenarnya anak kandung Snapchat, bukan Instagram. Candid Stories, BeReal Copy. Tahun 2022, Instagram tuh pernah coba fitur yang namanya Candid Stories, di mana pengguna hanya diberikan waktu selama 2 menit untuk membidik objek tertentu. Tapi uniknya, tidak hanya dari satu sisi aja, jadi kamera depan dan belakang itu bisa dipakai sekaligus. Lagi-lagi ini dikritik, bahkan media teknologi The Verge menyebut Instagram tuh copycat BeReal, dengan fitur Candid yang meniru inti dari aplikasi ini. Ya apalagi aplikasi BeReal ini pernah mendapatkan App of the Year tahun 2022. Dan sekarang kalian tahu BeReal nggak? Nggak kan? Instagram Notes. Instagram itu juga pernah merilis fitur status pendek berbasis teks. Ini beda ya sama Stories. Jadi bentuknya hanya teks saja yang muncul di atas DM, mirip status chat atau microblog. Kelihatannya memang ini tidak meniru dari aplikasi tertentu, tapi ini sebetulnya bukan sesuatu yang baru dari sebuah inovasi. Malah terkesan jadul, seperti status di layanan AIM. Kalian tahu AIM? Kan? Tahu kan? Threads. Tahun 2023, aplikasi ini memang sebuah aplikasi yang terpisah gitu ya dari tim Instagram atau aplikasi Instagram utama. Jadi ini adalah fitur atau aplikasi berbagi teks seperti Twitter. Jelas meniru Twitter. Bahkan Quartz itu pernah mencatat Threads entered the ring as a Twitter rival. Karena meskipun bukan fitur dalam aplikasi Instagram utama, Threads ini memang jelas-jelas dibuat oleh Instagram dan sangat mirip antamukanya dengan Twitter atau X yang kita kenal sekarang. Jadi ini juga masuk dalam pola Instagram Copy karena mengulang lagi ide microblogging yang sudah populer. Fitur Friend Map.
ini baru diluncurin, namanya Instagram Friends Map. Jadi fitur ini itu bisa menunjukkan lokasi teman yang kita follow. Dan surprise-nya, ini tuh udah ada sebenarnya di Snapchat. Tahun berapa? Sejak tahun 2017. Lagi-lagi Instagram meniru fitur yang sudah ada. Bahkan media menulis, Instagram is copying yet another popular feature from Snapchat. Kayak ya udahlah, nggak usah malu-malu lagi kalau kita ngakuin fitur aplikasi lain itu kita kopas ke fitur Instagram. Udah cukup? Belum. Ini masih ada lagi di tahun 2025 ini, bahkan baru. Ya, akhirnya Instagram ini kasih tombol repost secara resmi. Konsepnya ya persis kayak retweet di Twitter atau repost di TikTok. Tapi kalau dipikir-pikir, fitur ini sebenarnya udah lama nih diminta. Karena selama ini orang kalau nge-repost postingan dari akun lain itu harus pakai pihak ketiga. Dan secara resmi Instagram meluncurkannya juga. Tapi begitu keluar orang malah bilang, loh kok kayak Twitter? Pola yang sama. Kalau diperhatiin, iya memang polanya selalu sama. Instagram tuh selalu lihat ada aplikasi lain yang sukses, kemudian langsung tuh bikin versi mereka. Tapi bukan versi mereka yang sudah dimodifikasi. Ya tinggal dikopas aja kemudian ditaruh di aplikasinya mereka sendiri. Nah bahkan nih ada mantan karyawan Meta yang bilang, copying is faster than innovating. Alias nyontek tuh lebih cepat daripada bikin sendiri. Nyontek kok bangga. Ya secara bisnis ini ada logikanya sih. Daripada lu keluar duit riset yang mungkin miliaran rupiah, sementara ide baru itu belum tentu laku, ya mendingan ambil yang udah kebukti rame, terus dimodif dikit atau bahkan dikopas sama sekali biar kelihatan Instagram banget. Masalahnya makin banyak fitur yang diambil oleh Instagram, Instagram tuh kayak kehilangan nyawanya ya atau jiwanya. Kayak bukan Instagram yang dulu. Kalian ingat gak sih kalau dulu Instagram itu tempat ngelihat foto teman, update kehidupan mereka. Sekarang ya feed kita tuh kayak penuh video random, challenge gak jelas, dan tren yang sebenarnya itu rumah aslinya ada di aplikasi lain. Ya belum tentu cocok juga di Instagram. Data internal Meta tuh pernah bilang bahwa hanya 7% pengguna menghabiskan waktunya di Instagram itu dipakai buat interaksi sama temannya. Sisanya ya nonton konten algoritma aja yang semuanya didukung atau dipush oleh Instagram itu sendiri. Oke, jadi menurut kalian Instagram ini jenius atau cuma pengekor aja sih? Kalau dari kacamata bisnis, ini bukan sesuatu yang dilarang, bahkan cenderung sukses. Snapchat, TikTok, BeReal, semua tuh berasa tekanannya. Dan ya kembali ke data sih, 2 miliar penduduk internet dunia itu menggunakan Instagram atau setara 37% dari populasi pengguna internet itu sendiri. Tapi gimana sih dari sisi pengalaman pengguna? Banyak yang bilang, termasuk gue sendiri, Instagram itu kayak lemari nih, tapi penuh barang titipan. Nggak ada barang aslinya Instagram. Semuanya ada, tapi nggak tahu lagi nih, mana identitas aslinya, mana yang cuman sekedar copycat aja atau copy paste aja. Jadi gimana nih menurut kalian? Instagram ini kreatif atau cuma jago nyontek? Tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian punya sesuatu yang ingin dibahas di User Teknis, juga tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di berita-berita update yang terbaru lainnya.